Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita kali ini adalah tentang adopsi inovasi. Sebelum kita mempelajari adopsi inovasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu inovasi. Inovasi adalah sesuatu yang baru, bisa berupa produk, jasa, ataupun ide. Inovasi ini bersifat relatif. Kadang-kadang dia baru bagi sebuah masyarakat, tapi lama bagi masyarakat lainnya. Adopsi sendiri adalah proses perubahan perilaku, baik yang berupa pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, ataupun keterampilan atau disebut dengan psikomotorik, di mana perubahan pada sasaran ini terjadi setelah inovasi itu disampaikan penyuluh kepada target. Sasaran dikatakan mengadopsi inovasi jika dia tidak hanya mengetahui tapi juga menerapkan inovasi tersebut. Proses adopsi adalah hasil komunikasi yang diawali dengan penyampaian inovasi dan diakhiri dengan perubahan perilaku dari target. Proses adopsi inovasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melewati tahapan-tahapan tertentu sebelum masyarakat atau seorang individu mengadopsi sebuah inovasi. Tahapan dari adopsi yang pertama adalah awareness, yaitu ketika seorang penerima atau seorang adopter mulai sadar bahwa ada inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh kepadanya. Kemudian setelah tahap awareness, dia masuk ke tahap interest atau ketika tumbuhnya minat dan keinginan dari seorang penerima untuk mengetahui lebih jauh tentang inovasi yang diberikan kepadanya. Setelah tumbuh minat pada dirinya, maka dia mulai mengevaluasi, di mana seorang penerima inovasi menilai apa dampak dari inovasi yang akan dia terima, apakah itu baik atau buruk. Serta dia ingin mengetahui informasi secara lengkap tentang dampak baik atau buruk dari sebuah inovasi tersebut. Setelah dia mengetahuinya, maka dia akan mencoba dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya apakah benar dampak yang dia dapatkan dari sebuah inovasi itu bernilai positif. Tahap terakhir adalah adoption, yaitu ketika seorang penerima inovasi menerapkan dengan keyakinan bahwa uji coba yang telah diamatinya sendiri itu bernilai positif. Pada tahun 1960-an, Rogers dan Shoemaker membuat adapter kategoris yang digambarkan dalam sebuah kurva. Kurva ini menggambarkan bahwa adopter atau penerima inovasi atau mereka yang mengadopsi inovasi terbagi menjadi 5 kategori. Dan 5 kategori itu dibagi menjadi innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Penjelasan masing-masing dari kategori adopter adalah sebagai berikut. Kategori pertama yaitu inovator berjumlah sekitar 2,5% dari total masyarakat. Mereka adalah individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Mereka biasanya adalah orang-orang yang berpetualang, berani mengambil risiko, mobile atau sering berpindah tempat, cerdas, dan memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Berikutnya adalah early adopters yang disebut juga sebagai perintis atau pelopor. Jumlahnya sekitar 13,5% yang menjadikan para perintis ini mudah dalam menerima inovasi karena ciri-cirinya mereka adalah pemuka pendapat, orang yang dihormati, dan memiliki akses yang tinggi di dalam masyarakat. Setelah itu ada early majority atau pengikut dini, jumlahnya sekitar 34%. Dia adalah pengikut awal. Ciri-cirinya mereka penuh pertimbangan dalam menerima inovasi, tetapi memiliki interaksi internal yang tinggi di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah late majority atau pengikut akhir. 34% dari masyarakat menerima adopsi adalah pengikut akhir dalam menerima inovasi. Biasanya mereka skeptis terhadap hal-hal yang baru, kemudian menerima inovasi karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial. Mereka bersikap terlalu hati-hati. Kadang-kadang mereka menerima inovasi karena takut dinilai sebagai orang yang kolot atau tradisional. Sedangkan yang terakhir adalah kelompok laggards atau kelompok tradisional tersebut, di mana dia berjumlah sekitar 16,5% dari keseluruhan total masyarakat yang menerima inovasi. Mereka biasanya memiliki ciri-ciri, mereka terisolasi, memiliki wawasan terbatas, mereka bukan opinion leaders, dan memiliki sumber daya yang terbatas. Sehingga ketika kita memasarkan sebuah produk atau memasarkan
sebuah ide baru kepada masyarakat, kita bisa menilai. Ketika 2,5% dari total masyarakat itu mengadopsi, maka kita akan berlanjut ke early adopters atau perintis dari kategori inovasi, kategori adopter tersebut, sehingga cara-cara kita berkomunikasi harus berubah. Terjadinya adopsi inovasi digambarkan dalam video berikut. Selamat menikmati. Have you ever noticed that some people adopt new products or behaviors sooner than others? In 1962, Everett Rogers, a professor of rural psychology, developed a theory called the diffusion of innovations to explain this phenomenon. Rogers found that individuals within any society fall into one of 5 different adopter groups based on how early or how quickly they adopt an innovation. Rogers' theory tells us that if you want to promote the widespread adoption of a new behavior like these, you need to market to each adopter group differently, using distinct communication channels and messages. Let's look at each group to find out more. The innovators are a small but important group because they are always the first to learn about and adopt an innovation. They are risk-taking, adventurous, and like being on the cutting edge. The innovators are responsible for introducing innovations to the larger population because they share their experiences with their friends and communities. The early adopters are also a small, forward-thinking group and are often highly respected as opinion leaders. Their endorsement of an innovation plays a key role in what we call crossing the chasm, which is when the adoption of an innovation bridges the gap between the trendsetters and the majority. About 2/3 of people in a population fall into either the early or late majority groups. The early majority take time to make decisions. They will observe others' experiences and will only adopt the product once they are convinced it has real benefits and that it is the new status quo. The late majority are more resistant to change, though they are very responsive to peer pressure. They want innovations to be very well tested and widely used before they will risk trying it. Finally, the last group to adopt a new product or innovation is called the laggards. Laggards are highly resistant to change, and they also can be hard to reach with marketing campaigns because they often have very minimal exposure to media. Laggards wait until an innovation is completely mainstream before they adopt it, and in some cases, they never do. Think of some global innovations in recent years. Social media, for example, spread very fast and many people adopted it within a few years. Other innovations, such as the use of solar power, spread much more slowly and may take decades to reach widespread adoption. So the next time you're promoting a new product or behavior, consider the theory of diffusions of innovations and tailor your communication channels and messages. This will improve your chance of catalyzing widespread adoption.